Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga lancar puasanya, ibadahnya juga tetap berjalan dengan baik dan semoga selalu sehat. Halo, ketemu lagi saya Witma Meisner, saya akan memandu hari ini ngobrol-ngobrol. Dan selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustaz.id yang menghadirkan Islam Wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering banget mungkin teman-teman tanyakan masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Pertanyaannya itu banyak beragam, seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara. Yang tidak hanya akan dibahas dari perspektif agama oleh ustadz atau ustazah yang kompeten, tapi juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Dan di sini kita bekerja sama dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri. Podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Follow ya Instagramnya di @inspigo.id dan juga download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Dan juga kita bekerja sama dengan Kelas Penyiar Indonesia, platform dan juga tempat belajar public speaking dan broadcasting buat teman-teman yang punya mimpi jadi penyiar radio, pengen jadi bekerja di televisi dan juga media digital masa kini. Langsung follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman, ini di bulan puasa kayak gini gitu ya, ini kan merupakan kewajiban ya buat kita semua umat muslim. Kita semua berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala selama bulan Ramadan ini. Nah, tapi gimana nih ceritanya buat teman-teman atau ibu-ibu yang sedang hamil, yang sedang mengandung? Katanya diperbolehkan untuk nggak puasa. Tapi gimana caranya untuk mendapatkan pahala yang sama nih dengan teman-teman yang tidak sedang mengandung di bulan Ramadan ini? Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi kesehatan ibu dan janin, apakah ada pengaruhnya nih bulan puasa ini? Langsung aja nih makanya saya mau ngobrol sama Ustazah Nurul Afifah Habi. Hai Bu Ustazah dari Cari Ustadz. Assalamualaikum. Sehat ya Bu Ustazah ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga Dr. Dini Utari, dokter spesialis kandungan dari Mitra Halodoc. Halo Dr. Dini. Halo. Wow, Dr. Dini ini kayaknya langsung praktek ya dokter ya? Betul. Halodoc ini adalah aplikasi yang memudahkan kita mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari chat dokter, toko kesehatan, temu janji tes COVID-19, dan juga vaksinasi, serta lainnya. Nah ini banyak banget mungkin teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin sekarang gitu kan ya, dan sekarang sedang expecting, lagi mengandung nih, terus bingung. Kayaknya ada yang ngomong gitu kan, kata tetangga, katanya kalau lagi puasa, kalau misalnya lagi hamil boleh kok puasa gitu. Tapi kok saya dengar dari Instagram katanya kalau lagi mengandung nggak apa-apa kok nggak puasa gitu kan, daripada katanya saya tanya langsung nih sama Bu Ustazah, boleh nggak sih Bu ibu hamil tuh nggak puasa? Makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Jika ibu atau ibu yang sedang hamil ya, pendapat dari jumhur ulama menyatakan untuk boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Namun wajib bagi ibu yang hamil tersebut untuk menggantikannya di hari-hari yang lain. Di luar Ramadan. Apa dasarnya itu? Ya, dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'am miskin. Ya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Dalam Al-Baqarah ayat ini menjelaskan mengenai orang yang musafir, yang sakit itu boleh meninggalkan puasa, namun tetap harus menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu itu adalah orang-orang yang
berat kerjanya atau berat untuk menjalankannya, itu boleh dengan fidyah. Ya, itu dari dari Al-Qur'an ya, ayat surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, dikuatkan juga ditambah dengan hadis riwayat dari Anas bin Ka'bi. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada saat itu menyatakan bahwa Allah tidak mewajibkan puasa bagi musafir. Allah membagi 2 sholat. Maksudnya membagi 2 sholat di situ adalah bagi musafir sholatnya boleh dipendekkan kan, kasar dari 4 menjadi 2. Allah membagi 2 sholat. Dan juga Allah tidak mewajibkan puasa bagi ibu perempuan atau perempuan yang hamil atau menyusui. Nah, itu dasar kenapa ibu yang hamil boleh meninggalkan puasa namun diganti di hari-hari yang lain. Ya. Nah, tadi Ustazah sempat menyinggung sedikit soal membayarnya dengan fidyah. Nah, itu sebenarnya prosedurnya itu seperti apa nih Ustazah? Nah, membayar puasa bagi ibu hamil tidak boleh hanya fidyah semata. Jadi tidak boleh dengan fidyah semata. Bagaimana jika terjadi kekhawatiran dari ibu yang hamil, misalnya anaknya itu takut dengan puasa, dia khawatir misalnya terjadi keguguran terhadap anaknya, atau anaknya misalnya kurang perkembangannya nanti di rahimnya ya, janin tersebut. Maka dalam hal ini jumhur ulama menyatakan bahwa wajib tidak hanya faidatun min ayamin ukhar, tidak hanya mengganti di hari luar Ramadan, tapi juga wajib melaksanakan fidyah tadi. Nah, itu fidyah. Jadi membayar puasa tidak hanya fidyah, harus didampingi juga dengan mengganti puasanya. Nah, itu pendapat dari jumhur ulama. Nah, itu tadi sesuai dengan penjelasan dari Ustazah gitu ya. Mungkin banyak sekali nih ibu-ibu hamil kalau lagi hamil tuh bawaannya senewen ya. Iya, betul. Iya kan, deg-degan mau ngapa-ngapain juga deg-degan gitu. Mau tidur aja nggak bisa. Miring gitu. Nah, ini emang banyak sekali kekhawatiran. Kalau misalnya dari dokter Dini sendiri nih, sebenarnya tuh puasa itu ya dokter ya, itu bisa nggak sih sebenarnya mengganggu kondisi si ibu maupun janin yang sedang dikandungnya? Apakah ada gitu jadi gimana gitu dokter ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kalau seorang ibu itu sedang dalam kondisi hamil, itu kan kita berbeda-beda ya kondisinya. Dalam arti ada yang kehamilannya normal-normal saja, tidak ada keluhan, bermakna. Nah, itu bisa dan tidak mengganggu kondisi baik ke ibunya maupun ke si janin. Tapi apabila memang dia dari awal sebelum dia mulai puasa itu dia ada kekurangan, dalam arti misalnya berat badan si bayinya cenderung kurang gitu ya. Nah, kalau mungkin kita pada saat puasa itu asupan kita juga nggak sesuai, dalam arti sebenarnya puasa itu kan mungkin kita bisa men-switch gitu ya, memflip dari makan yang biasa dikerjakan pada siang hari kita ubah ke malam hari. Jadi selama sebenarnya asupan itu cukup, itu sebenarnya tidak mengganggu. Tapi kalau sudah bayinya kecil, kemudian ibunya makannya juga tidak sesuai pada saat bukanya, makin kecil lagi, mungkin bisa terjadi seperti itu. Gitu. Oke. Karena nggak semua ibu-ibu ini punya keberuntungan untuk hamil kebo ya. Biasanya dibilang gitu kan, kalau misalnya hamilnya kayak santai-santai aja itu hamil kebo. Dan jadi sebenarnya dokter kalau misalnya dari sisi medisnya sendiri gitu ya, lebih baik mana nih, berpuasa atau tidak nih buat ibu hamil? Oke. Jadi dari berbagai penelitian yang ada di seluruh dunia ya, biasanya yang ada penelitian tuh di negara Turki, Saudi, terus di Iran, itu justru sebagian besar hasil penelitiannya itu tidak menyebabkan masalah pada ibu dan pada bayinya. Berat bayinya itu juga semuanya itu tidak ada perubahan yang perbedaan yang bermakna. Jadi semuanya itu ternyata sama gitu. Jadi kalau melihat dari itu berarti apakah alangkah baiknya kita justru puasa saja gitu ya, dan ditambah ada bonus dari dapat pahala juga kan ya. Maksudnya kalau dilihat dari seperti itu alangkah lebih baiknya apabila dia tetap puasa gitu. Tapi balik lagi tadi ke masing-masing si ibu itu harus tahu batasan untuk dirinya sendiri. Apakah nanti dia jadi
lemas gitu ya, lemas berlebihan atau justru ada muntah-muntah yang berlebihan. Nah itu mungkin disitulah kita harus ngerem, mungkin saat ini kita nggak puasa dulu gitu. Oke. Jadi kita sendiri juga harus tahu nih kondisi kita seperti apa gitu kan ya, dan kita bisa beradaptasi. Nah ini tadi dokter ini kan sempat ngomong soal boleh nih sebenarnya nggak apa-apa puasa gitu. Tapi menurut Ustazah sendiri nih, ada nggak sih hukum ibu hamil yang memaksakan puasa supaya dapat keutamaan Ramadan gitu? Sebenarnya di ayat yang tadi ada ya yang menyatakan antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu jauh lebih baik. Tapi tadi ya kalau kalimatnya memaksakan kemana dulu nih, negatif apa positif? Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Tadi betul kan dari dokter menyatakan bahwa setiap orang punya fisik yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau saya jarang ngidam, jadi mungkin saya seru-seru aja kali puasa tuh ya. Tapi kalau udah menyusui, saya udah mulai keok. Nah kan setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin menyusui dia oke dan sebagainya. Jadi mungkin kembali ya, dalam agama itu kan tidak memberatkan. Tapi kita tidak bisa berdusta atas diri kita kan, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita mampu silahkan, antasumu khairul lakum. Silahkan puasa dan itu baik buat kamu. Tapi kalau yang tadi dokter bilang mengganggu ya, janinnya akan menjadi lebih kecil misalnya, atau dia takut keguguran, atau ibu stres tinggi. Karena kan memang sebenarnya secara fisiologi maupun secara agama ibu yang hamil itu ibaratnya wahnan ala wahnin, sudah lemah dalam kelemahan. Nah itu yang perlu kita tahu lagi. Jadi dan kadang-kadang juga banyak yang turun ya dok ya, kayak maksudnya daya pikirnya kalau lelahnya kayak gitu ya. Nah jadi saya yakin agama sudah memberikan pertimbangan yang sangat baik jika kamu mampu dan bisa memanage, kamu punya badan dan yakin. Kan sekarang nggak kayak zaman dulu, kalau sekarang ke dokter udah bisa periksa-periksa kan. Ketika yakin umur biasanya tuh 6, 7, 8 bulan masih sanggup tuh. Banyak ibu yang berpuasa dan mereka kuat. Tapi kalau udah mulai yang di awal yang muntah-muntahan nggak mungkin tuh, memaksakan itu tuh perlu kita garis bawahi gitu. Jadi insya Allah silahkan yakinkan diri, karena yang punya tubuh adalah kita sendiri ya, perempuan hamil itu sendiri. Yakinkan diri bahwa kita sehat dan yakinkan janin kita baik-baik saja. Dan silahkan ya untuk berpuasa. Gitu. Wah, ini saya jadi kepikiran pengen hamil lagi nih. Semangat, disemangatin lah sama Ibu Ustazah ya. Tapi mungkin dokter Dini sendiri ada gak sih dokter gitu ya tips supaya bisa berpuasa gitu buat ibu hamil? Karena kayak tadi saya bilang gitu kan, kondisinya kan memang beda-beda nih. Ada misalnya kayak di 2 bulan pertama muntah-muntah, atau biasanya tuh hamil itu yang berat justru di trimester ketiga gitu. Pas lagi hamil gede tuh aduh mau ngambil kunci mobil jatuh aja susah. Nyangkut gitu soalnya kan. Ini tips berpuasa buat ibu hamil yang ibaratnya tidak merugikan si ibunya maupun janinnya gitu, tidak mengganggu perkembangannya tuh seperti apa dokter ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang benar ya, kalau kita biasanya itu kalau hamil lebih enak tuh justru di bawah puasa tuh trimester 2. Karena pada saat itu sudah tidak muntah-muntah hebat si ibu dan belum sering terasa lapar gitu ya. Karena kan si babynya belum terlalu besar, jadi rasanya kok masih enak gitu. Biasanya lebih nyaman memang di trimester 2. Jadi intinya pertama, kalau memang mau memutuskan untuk puasa, jangan lupa asupan cairan dan makanannya harus tetap cukup. Jadi tadi saya bilang kalau misalnya kita makan biasa siang hari 3 kali, nah kita flip ke malam. Jadi dari mulai buka puasa, kemudian mungkin sebelum tidur ada sedikit menyemil lagi, ada makanan lagi, dan sudah pasti harus sahur gitu ya. Itu yang pasti. Kemudian sama yang kedua, pada saat mulai berbuka puasa, biasanya kan kita banyak nih kalau kita baru buka tuh kayak mau balas dendam gitu ya, makan jadi banyak, makan gorengan. Iya, langsung banyak, langsung full gitu ya. Nah kalau ibu hamil nggak bisa seperti itu, jadi karena ada pengosongan lambung yang lebih lambat pada ibu hamil. Jadi biasanya kalau kita makan langsung banyak, itu langsung bloating dan malah akhirnya muntah. Nah di situ jadi berpikir, oh saya nggak bisa nih puasa. Sebenarnya permasalahan bukan karena puasa, tapi cara berbukanya tadi yang salah. Jadi mungkin diawali misalnya dengan kurma, kemudian minum gitu ya, yang langsung mengembalikan glukosa kita ke normal. Iya betul. Nah nanti mungkin setelah sholat maghrib atau isya baru kita makan yang lumayan banyak gitu ya. Gitu seperti itu. Kemudian cairan juga jangan sampai kurang. Jadi
Yang biasa kita minum 2.000 sampai 2.500 kalau ibu hamil ya, itu biasa minum seharian dari siang sampai malam. Nah itu diminum dari sejak buka sampai sahur lagi. Jadi harus diminum seperti itu. Kalau misalnya minumnya kurang, otomatis nanti khawatirnya ada produksi air ketubannya juga jadi berkurang. Oh, Gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa ya kita minum langsung dari galon ya. 1.000 sama 2.500 tuh langsung gitu digelegek aja. Ini terima kasih loh, ini jadi mencerahkan sekali buat mungkin teman-teman yang lagi mengandung sekarang atau lagi kepingin mengandung ya kan. Jadi kayak wah berarti nanti saat saya lagi hamil boleh nih berpuasa gitu kan ya. Pokoknya tadi ya yang digarisbawahi adalah kita harus tahu kondisinya masing-masing juga gitu ya, dari badan kita maupun dari kondisi janinnya gitu. Terima kasih untuk Ustazah dan juga untuk dokter yang udah berbagi sama kami. Ini info bunda-bunda banget, sangat berguna loh. Semoga kalian sehat-sehat terus. Ya. Atau mungkin kalian juga mau punya bayi lagi juga. Ayo semangat. Sama-sama kita. Semoga lancar terus puasanya dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Witma Meisner, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.